Beberapa minggu terakhir Indonesia dilanda banjir. Bahkan, kawasan puncak yang termasuk dataran tinggi pun tak terhindarkan dari banjir. Banjir bandang akibat hujan deras melanda Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan alam kita? Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membaca tulisan Bapak Sony Teguh Trilaksono selaku founder Rumah Sopan yang menyebutkan bahwa banjir di Jabodetabek tak akan bisa diatasi. Bagaimana ya analisa Pak Sony mengenai tulisan tersebut? Mengapa Pak Sony bisa berpendapat demikian? Jadi, beberapa hari yang lalu saya sempat membaca tulisan Bapak soal banjir Jabodetabek yang nggak akan bisa teratasi. Bagaimana penjelasan Bapak soal tulisan Bapak tersebut? Ngomong soal banjir, kita selalu begitu banjir terjadi, maka muncullah opini, pendapat, pandangan, bahkan saling tuduh. Bahkan juga ada yang sangat pesimis, salah siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, pasti banjir lah. Jadi pesimisme masyarakat itu saya pikir kalau dikaji secara itu ada benarnya. Maka saya coba mendalami kenapa ada benarnya. Pertama, bahwa bencana banjir itu sudah terjadi, tercatat sejak abad ke-5, yaitu zaman Tarumanagara. Tarumanagara itu malah membuat satu prasasti bahwa dibangunlah sebuah kali, yaitu Kali Candrabaga dan Komati, untuk mengalirkan air yang menjadi bencana alam saat itu yang cukup besar. Jadi dibangunlah itu, dan itu prasasti itu disebut prasasti Tugu. Itu ditulis dalam prasasti bahwa itu ada. Jadi banjir itu telah terjadi. Kemudian ternyata masih terjadi. Bahkan sampai era kolonial itu telah terjadi banjir berkali-kali, tapi yang paling besar itu 1872. 1872 sampai meluluhlantakkan Jakarta dan menghancurkan ekonomi Batavia saat itu. Dari situ pemerintah Belanda kolonial Belanda membuat satu solusi, yaitu membangun bendungan, yaitu Bendungan Katulampa yang disebut sekarang ini. Bendungan Katulampa itu dibangun 1889 sampai dengan 1911 ya, di beberapa puluh tahun tuh ya. Itu tujuannya pertama untuk sebagai sebagai kontrol dalam pengaliran air Kali Ciliwung, serta memantau berapa debitnya. Jadi sudah difungsikan. Ternyata itu masih terjadi. Banjir masih terjadi. Bahkan di era kolonial itu menjelang akhir kemerdekaan masih terjadi banjir, dan itu Belanda yang ahli dalam membuat bendungan itu sampai nyerah dia. Mungkin belum optimal lah ya. Tapi terjadi terus sampai dengan akhir kemerdekaan. Dan bagaimana kondisi era kemerdekaan sampai sekarang? Nah, ini yang kita akan bahas. Pertama, bahwa tetap banjir akan tetap terjadi, di mana kita ketahui banjir terjadi itu karena memang logis ya. Pertama, sumbernya yaitu puncak itu tadinya jadi fungsi resapan, sekarang jadi fungsi pemukiman. Itu katanya orang bisa sampai 60% menjadi pemukiman. Bayangkan ya, tadinya meresap air, sekarang justru memberikan air. Kedua, Kali Ciliwung yang tadinya dalam, sekarang sudah terdangkalkan oleh sampah maupun oleh lumpur, itu lebih dari 60%, 50-60%. Dan yang paling real lagi adalah bahwa dulu di Bogor, antara Bogor dan Jakarta itu ada sekitar tahun 1999, itu ada sekitar 2.500 hektar, sekarang tinggal 70 hektar, artinya tinggal sepertiga, tinggal 3%. Yang parah lagi, pemerintah sudah membuat kanal, banjir kanal timur, kemudian drainase segala macam. Ternyata setelah jadi tidak dioptimalkan, tidak dirawat dengan baik. Akibatnya ya terus banjir meningkat. Nah, jadi sementara banjir di hulu itu air begitu luas, banyak, kemudian turun ke kali, melimpah, dan di Jakarta sendiri tidak tertampung. Ya akibatnya banjir seperti ini. Yang menariknya, banyak pertanyaan, Pak Sony, apakah memang akan dalam waktu dekatnya banjir akan bisa dikendalikan? Saya bilang tidak, kalau cara pelakuan kita seperti ini. Bahkan undang-undang sekarang sudah diatur tapi tidak dijalankan. Jadi tetap aja banjir akan terjadi. Dan saya melihat bahwa ini adalah sebuah keniscayaan atau kewajiban kita semuanya, pemerintah khususnya, untuk benar-benar fokus terhadap banjir ini. Karena banjir menurut pandangan saya tidak pernah akan terjadi. Paling tidak saat ini terus terjadi, tapi mungkin upaya pemerintah atau upaya kita semuanya adalah mengurangi dampak banjir.
banjirnya nggak terlalu lama, dan karena salurannya bagus, dan kedua adalah tidak memakan banyak jiwa. Ya, korban jiwa, korban kerugian masyarakat material itu tidak banyak. Saya kira itu. Jadi saya mengatakan Jakarta dalam waktu dekat itu peluangnya kecil untuk tidak banjir, itu ada dasarnya. Saya tidak asal ngomong. Memang banyak yang protes, Mbak. Wah, itu nggak mungkin. Tapi faktanya siapapun waktu itu gubernurnya, itu tetap terjadi. Prediksi BMKG akan terjadi hujan lebat hingga beberapa hari ke depan, bahkan bisa sampai menyebabkan banjir bandang. Bagaimana tanggapan Pak Sony menyikapi prediksi tersebut? Kalau saya ya, ini saya logis saja, bisa terjadi. Karena kemarin aja dengan dengan curah hujan yang nggak begitu tinggi seperti tahun 2020 Januari itu begitu besar banjirnya. Saya yang merasakan di Bekasi ini dulu cuman seatap, sekarang sudah di atas atap. Itu menunjukkan volume tinggi. Jadi kalau itu volume begitu besar, kemudian daya tamu nggak kuat, bisa terjadi banjir bandang. Nah, banjir bandang itulah yang mengerikan. Karena apa? Akan menyapu seluruh bantaran kali. Dan kembali lagi, yang menyapu itu siapa? Bukan hanya air, tapi juga puing-puing yang dibawa dari atas. Itu yang saya bilang katakan bahwa Jakarta peluang banjir bandang terjadi bisa, asal kita kalau kita tidak bisa memprediksi itu. Karena Katulampa, mudah-mudahan Katulampa masih kuat ya, nggak jebol. Kalau jebol ya bisa kebayangkan ya berapa kubik volumenya itu mau turun ke Jakarta dengan cepat sekali. Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi potensi banjir? Saya kira jangan individu dulu lah, karena nggak fair kalau individu ya. Pertama pemerintah ya, minimal Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Pak Presiden, maintain atau rawatlah sarana yang sudah ada. Bantar kali itu dibersihkan, dikeruk, digali, dan itu difungsikan dengan baik. Saya tidak mengatakan bahwa itu solusi, tapi itu paling tidak mengurangi banjir, dahsyatnya banjir yang ada. Jadi dalam waktu dekat pemerintah harus menerapkan apa yang jadi plan pemerintah, karena pemerintah sudah plan, tapi sering tidak dijalankan karena berbagai hal. Nah, kembali lagi bahwa pemerintah yang sangat menentukan, karena banjir itu bisa dikendalikan oleh yang punya kuasa, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun sampai pemerintah daerah. Bagaimana dengan masyarakat? Nah, masyarakat hanya memberikan kontribusi sebetulnya. Contohnya keras, tegas bahwa tidak boleh membuang sampah di kali. Itu tegas, harus undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada. Dilarang membuang sampah di kali, ada punishment-nya. Kemudian semua got itu harus dibersihkan secara rutin. Ada, tidak ada banjir. Ya paling tidak kita bisa memanage itu sebagai meminimalisasi kejadian banjir, impact-nya. Ya. Contohnya kita di Jepang. Di Jepang itu kan sudah tahu bahwa mereka itu punya sering bencana tsunami. Tapi bangunan mereka didesain sedemikian rupa sehingga tsunami pun tetap ada, tapi diminimalis dampaknya. Jadi apa yang saya lakukan adalah pertama pemerintah terapkan itu namanya aturan-aturan regulasi yang sudah ada. Bikin sumur resapan, bikin bor biopori, bikin saluran yang baik, yang benar, dibersihkan, tidak menunggu bencana banjir, sampah tidak dibuang di kali. Itu saya kira bisa mereduce. Sedangkan masyarakat, pasti masyarakat tunduk kepada pemerintah, asal instruksi, jelas. Ada punishment-nya. Nah, itu harus dilakukan. Jadi, saya kira dari pemerintah punya kewajiban, masyarakat punya kewajiban. Jadikan satu, paling tidak meminimalisir. Tapi saya tidak katakan habis. Tidak akan bisa habis. Dalam waktu 10 tahun ini, tidak bisa solusi. Kecuali, tadi, kita benar-benar radikal dalam membuat sebuah kebijakan tentang banjir ini. Sekarang di Jakarta, itu metropolitan. Di mana air itu melimpah dan dibuang ke laut, semua dibuang ke laut. Sekarang ini kita cuma kaya, tapi tidak mau karakternya jadi orang kaya. Orang Jakarta buang sampahnya di tetangga, yaitu di Bekasi, di Bantar Gebang.